Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pembahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan keterangan tentang sebagian cara dari berwudu, ya, keterangan tentang sebagian cara di dalam berwudu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu, dan dari Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihil wudu'a, sempurnakanlah wudu, perbaguslah di dalam berwudu. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selalah, ya, antara jari jemari. Jadi sempurnakanlah wudu dan sela-selalah di antara jari jemarimu. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyaq, ya, sungguh-sungguh di dalam menghirup air, ya, memasukkannya ke dalam hidung. Illa an takuna shaima, kecuali apabila engkau sedang berpuasa, maka janganlah engkau beristinsyak secara bersangatan. Jadi jangan terlalu kencang di dalam menghirupnya apabila sedang berpuasa. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang imam, yaitu pemilik kitab Sunan, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud, di dalam riwayat Abi Dawud, ya, wali Abi Dawud fi riwayatin, yaitu sebuah riwayat dari Imam Abu Dawud. Ada tambahan riwayat ini dalam riwayat Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu hendaklah berkumur, ya, hendaklah berkumur-kumur. Jadi ada tambahan berkumur di sini, karena nanti ada sebagian ulama yang membedakan kenapa istinsyak itu wajib. Karena ada perintahnya, ada perbuatannya yang dilakukan oleh Nabi SAW, ada perintahnya. Kemudian mereka mengatakan berkumur tidak wajib. Kenapa? Karena hanya perbuatan Nabi, bukan perintah. Ternyata riwayat ini membantah pernyataan tersebut. Ya, riwayat ini membantah pernyataan tersebut. Di sini ada perintahnya. Idza tawadda'ta famadmid, jika engkau berwudu berkumurlah. Berarti kan ada perintahnya juga. Ya. Nanti akan diterangkan siapa para ulama yang menyatakan wajib beristinsyak karena ada perintah dan perbuatan, tidak wajib berkumur karena hanya ada perbuatan. Walaupun faktanya ternyata ada perintah juga. Maka dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menunjukkan berkumur pun bukan sekedar perbuatan, ada perintahnya juga. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Di sini, ya, seorang rawi dari kalangan sahabat namanya adalah Laqit ibni Sabirah. Laqit ibni Sabirah ini yang masyhur, ya. Penyebutan yang masyhur, yang populer, yang banyak dipilih oleh para ulama, namanya adalah Laqit ibni Sabirah. Sebagian ulama yang lain,
ya mengharokatkan ya huruf di atas huruf ba-nya itu dengan sukun. Jadi ibni sabrah. Ya, mengharokatkannya dengan huruf atau di atas huruf ba-nya dengan sukun, sabrah. Atau dengan mengkasrohkan huruf sod, sibrah. Ya. Jadi yang masyhur sabirah, ini yang masyhur. Tapi sebagian mengatakan sabrah atau sibrah. Jadi boleh ya. Yang pertama yang masyhur, ibni sabirah. Di situ apa? Di terjemahan apa? Sabirah atau sabro atau sibroh? Sabirah. Hah? Sabirah. Ya ini yang masyhur. Ini yang banyak dipilih oleh para ulama. Ya. Ya. Laqid ibni Sabirah. Ibni Abdullah ibni al-Muntafik. Abu Rozin, ya. Kunyahnya Abu Rozin. Seorang sahabat yang masyhur dan digolongkan dari penduduk Taif, ya. Penduduk Taif. Di antara yang meriwayatkan dari Laqid ibni Sabirah adalah anak beliau yang bernama Asim. Kemudian di antaranya yang meriwayatkan adalah sahabat yang muda, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar juga meriwayatkan dari Laqid bin Sabirah. Kemudian Amr bin Aus dan selain mereka itu meriwayatkan. Jadi terkadang para sahabat meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, terkadang dari sahabat yang lainnya. Tetapi meskipun seperti itu, kalau dikatakan misalkan dikatakan mursal, karena seorang sahabat tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi mendengar dari sahabat lain. Ini disebut mursal sahabi. Mursal dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas mendengar dari Abu Bakar, tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Tapi dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ini diterima atau tidak riwayatnya? Ya, kan nggak mendengar langsung. Ini diterima riwayatnya, karena seluruh sahabat adalah adil. Seluruh sahabat adalah adil. Meskipun dia tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi apabila dia meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, sahabat yang junior meriwayatkan dari yang senior, maka riwayatnya diterima. Tidak mempengaruhi ya kesahihan riwayat, karena seluruh sahabat adalah adil. Ini kaidahnya seperti itu. Berbeda dengan tabi'in. Berbeda dengan tabi'in. Kalau tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tabi'in jelas tidak bertemu dengan Nabi SAW, harus ada perantara. Harus ada perantara, itu rawi dari kalangan sahabat. Maka mursal tabi'in seperti ini, hukum asalnya dhaif. Hukum asalnya adalah dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah apabila berdiri sendiri. Apabila berdiri sendiri. Adapun kalau dijadikan sebagai syawahid, pendukung, tentu bisa. Itu pun dilihat siapa tabi'innya. Siapa tabi'innya? Karena mursal dari kalangan tabi'in itu dibedakan oleh para ulama. Antara tabi'in yang thiqah, yang riwayatnya meskipun mursal dijadikan hujah, atau tabi'in yang terkenal meriwayatkan hadis mursal tetapi dihukumi sebagai dhaif. Di antaranya tabi'in yang terkenal siqah dan riwayatnya diterima di dalam masalah hadis mursal adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, sayyidut tabi'in. Ya, termasuk di antara 7 ahli fikih Madinah. Termasuk di antara 7 fikih ahli Madinah. Kalau beliau meriwayatkan hadis mursal, umumnya banyak para ulama yang menjadikannya sebagai hujjah. Ya, Sa'id ibn Musayyib. Adapun sebagian tabi'in seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau meriwayatkan hadis mursal apalagi bersendirian, maka langsung dhaif riwayatnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi untuk masalah mursal, para ulama juga membedakan. Secara umum para ulama ya berdalil dengan hadis mursal. Di antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis mursal, tapi sebagai pendukung. Maka dibahas pembahasan tentang hadis mursal panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibn Abdul Bar di dalam muqaddimah kitab beliau Syarah Muwatta
Ya, kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, dibahas tentang mursal-mursal yang ada di dalam kitab Al-Muwatta. Dibahas panjang lebar. Mana yang bisa dijadikan sebagai hujah, mana yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian ulama setelahnya melihat ke kitab At-Tamhid, ada kalanya menyetujui, ada kalanya mengkritik juga. Ya, ada kalanya menyetujui, ada kalanya mengkritik juga. Karena di dalam Muwatta itu riwayatnya banyak, riwayat yang bersambung, ya muttasil, kemudian dihukumi sebagai riwayat yang marfu. Itu kurang lebih 700-an. Riwayat dari sahabat kurang lebih 100-an. Jadi 800-an itu marfu dan mauquf. Adapun yang lainnya hadis mursal, kemudian ada balagh. Apa itu balagh? Ini keistimewaan kitab Muwatta. Balagh itu adalah sebuah hadis yang disampaikan dengan ungkapan balaghani, telah sampai kepadaku. Itu ungkapannya seperti itu. Telah sampai kepadaku bahwasanya Ibnu Umar melakukan A. Telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah bersabda. Ini namanya balagh, ya. Dan balagh itu sangat banyak di dalam kitab Muwatta. Berarti apa? Hadis-hadis yang seperti ini bersambung sanadnya atau ada keterputusan sanad? Yang telah sampai kepadaku, ya jelas ada keterputusan sanad. Dan telah sampai kepadaku Rasulullah bersabda, telah sampai kepadaku Ibnu Umar mengatakan, ada keterputusan sanad. Ini hadis-hadis seperti ini balaghat, ya. Jamaknya adalah balaghat. Balaghat dari Imam Malik ini kan sangat banyak. Ini diteliti satu persatu, ya, oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Ya, oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Semuanya ketemu jalurnya di riwayat yang lain. Ternyata ada asalnya di riwayat yang lain, kecuali ya kurang lebih 4 buah hadis, ya. 4 buah hadis yang tidak ketemu sanadnya di riwayat yang lainnya. Jadi semuanya ketemu kecuali 4 buah hadis. 4 atau 6 buah hadis, ya kurang lebih segitu. Tidak nyampe 10. Yang lainnya ketemu semua. Kemudian ulama setelahnya, yaitu Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, itu meneliti lagi apa yang telah diliti oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Ternyata semuanya ketemu. Jadi seluruhnya bersambung di dalam kitab Muwatta. Padahal di zaman Ibnu Abdul Bar ada beberapa hadis yang menurut Imam Ibnu Abdul Bar belum ketemu sanad lengkapnya. Ya. Tapi oleh Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah ketemu semuanya. Jadi sisa yang tidak ditemukan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar itu diteliti lagi oleh Abu Amr Ibnu Shalah. Ini adalah yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan tetapi apa? Tidak ada wujud kitabnya. Pernyataannya ada. Pernyataan bahwasanya semuanya telah ketemu oleh Al-Hafidz Abu Umar Ibnu Shalah itu ada. Ternyata ketemu semua berdasarkan pernyataan Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah. Tapi kitabnya nggak ada, hilang kitabnya. Ya, kitab yang membahas tentang hal tersebut ternyata tidak sampai kepada kita. Hanya kabarnya saja yang sampai kepada kita. Tapi kabar ini diriwayatkan oleh para hufad, ya. Apalagi di sini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafidnya Maghrib dan Masyriq. Adapun Imam Ibnu Abdul Bar adalah ya Hafidhul Maghrib, hafidnya Maghrib. Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Orang yang paling kuat hafalannya di Maghrib, ya. Dan beliau adalah salah seorang di antara ulama yang seumur hidup belum sempat berhaji. Karena ketika itu jaraknya jauh, ya. Dari daerah yang Maghrib ketika itu perjalanan jauh. Kemudian keadaan politik ketika itu juga tidak memungkinkan. Di antaranya Imam Ibnu Hazm juga belum sempat berhaji.
Imam Ibnu Hazm, murid dari Imam Ibnu Abdul Bar, juga belum sempat berhaji. Ulama besar. Yang seluruh pembahasan haji itu ada di kitab dua orang ulama ini. Permasalahan apapun tentang haji ada, tapi mereka berdua belum sempat praktek hajinya. Ya. Jadi belum sempat praktek hajinya. Maka pada tahun ya berapa 2000-an mungkin, 2000-an ke sono, Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menghajikan Imam Ibnu Hazm, ya. Menghajikan Imam Ibnu Hazm karena jasanya yang begitu besar kepada umat, maka dihajikan oleh Mufti Saudi ketika itu. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala. Beliau masih hidup orangnya. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menghajikan Ibnu Hazm. Permasalahan tentang haji ada semua dibahas, tapi mereka berdua belum sempat berhaji. Ya. Jadi luar biasa para ulama di dalam ya berkhidmat terhadap ilmu. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Ini adalah biografi ringkas dari Laqit bin Sabirah, ya, seorang penduduk dari Taif. Ada juga nih yang terkenal dari Taif, siapa ini? Yang dari Taif terkenal. Hah? Abu Bakrah. Nah, Abu Bakrah terkenal juga ini. Abu Bakrah. Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah ini ketika itu adalah seorang budak. Seorang budaknya orang kafir ketika itu, Abu Bakrah. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat itu ketika itu mengepung benteng yang ada di Taif. Benteng yang ada di Taif itu dikepung. Dan di situ ada Abu Bakrah. Dia keluar dari kepungan itu menggunakan tali sumur untuk memanjat benteng tersebut. Tali sumur. Kemudian dia selamat dari kepungan tersebut, kemudian mendatangi Nabi SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Maka beliau terkenal dengan sebutan Abu Bakrah. Ya. Abu Bakrah. Namanya adalah Nufai ibnul Harith. Nufai ibnul Harith. Ya. Nufai ibnul Harith terkenal dengan Abu Bakrah. Bakrah artinya tali sumur. Bakrah artinya tali sumur. Ya, tali sumur yang digunakan untuk memanjat gitu. Dia orang Taif juga. Ya, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi maula dari Rasulullah SAW. Nufai ibnul Harith Abu Bakrah. Seorang penduduk Taif. Ini Laqit ibn Sabirah juga seorang penduduk Taif juga. Ya. Banyak para tabi'in dan sebagian sahabat yang meriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang pertama tadi ini tadi riwayat apa? Riwayat arba'ah, riwayat imam yang 4. Yaitu Imam Abu Daud. Imam Abu Daud membawakannya secara panjang, secara lengkap di dalam kitab Thaharah. Babnya adalah bab fil istinthar, tentang permasalahan istinthar. Ya, jadi babnya bab tentang permasalahan istinthar. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan. Demikian juga Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Demikian juga Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab beliau Sahih Ibnu Huzaimah. Hanya saja Imam Ibnu Huzaimah tidak membawakan secara lengkap. Maksudnya diringkas juga oleh Imam Ibnu Huzaimah. Ya, diringkas pula riwayatnya oleh Imam Ibnu Huzaimah. Semuanya tadi yang dibawakan, yang nama ulama yang dibawakan tadi, itu semuanya meriwayatkan dari jalur Yahya bin Salim, ya, dari Ismail bin Katsir. Dari Asim. Asim siapa tadi? Hah? Anaknya Laqit, ya. Anaknya Laqit, yang namanya Asim. Dari Asim, dari Laqit bin Sabirah. Berarti dari ayahnya, ya. Kata Sabirah, ya. Kuntu wafidu Banil Muntafiq atau fi wafdi Banil Muntafiq ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
aku dahulu ini adalah rombongan, ya, rombongan atau kabilah dari Bani Al-Muntafik, atau aku berada, ya, dalam rombongan Bani Muntafik, ya, utusan, delegasi, ya, rombongan Bani Al-Muntafik, ya, yang ingin mendatangi Rasulullah SAW, tentu untuk menyatakan keislaman mereka, ya. Kemudian ya, Laqit ibn Sobiroh membawakan riwayatnya yang panjang sampai pada ucapan fakultu, kata Laqit ibn Sobiroh, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atau maknanya aku meminta kepada Rasulullah SAW. Jadi qala maknanya bisa banyak, bisa bertanya, bisa menjawab, bisa mengajukan, bisa meminta, tergantung susunan kalimatnya. Di sini zahirnya adalah meminta. Fakultu ya Rasulullah, aku meminta atau aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang berwudu, tentang cara berwudu, atau tentang perkara yang ada kaitannya dengan wudu. Jadi kata Laqit bin Sobiroh, ya Rasulullah, beritahukan kepada aku perkara-perkara yang penting di dalam permasalahan wudu. Ini pertanyaan Laqit kepada Nabi SAW. Qala, maka Nabi menjawab, asbihil wudu'a, sempurnakanlah wudu, baguskanlah wudu. Al-hadis, ya, hadis yang panjang tadi. Kemudian diriwayatkan pula ini riwayat yang lain dari jalur yang lain, Ismail bin Katsir, ya, Ismail bin Katsir. Kemudian para ulama yang lain juga meriwayatkan. Kemudian di ujung hadis, ini riwayat Tirmidzi, ya, dari Ismail bin Katsir, banyak rawi yang meriwayatkan, kan panjang nih. Disingkat, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan di ujung hadis, haditsun hasanun sahihun. Ini adalah hadis yang hasan. Jadi kalau kita melihat atau merujuk hadis ini ke kitab-kitab induk, itu sangat banyak variasinya. Sangat banyak variasinya, panjang-panjang. Tetapi setiap riwayat yang dibawakan, meskipun panjang, meskipun ya secara lahiriahnya riwayatnya sama, di situ ada rahasia-rahasia yang tersembunyi yang tidak didapatkan di riwayat yang lainnya. Meskipun zahirnya kelihatannya sama. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menganjurkan menghafal kitab-kitab hadis yang utama dulu, yang utama tentu yang dibuang sanadnya, seperti kitab Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram. Ini kan dibuang sanadnya, langsung sanad langsung dari rawi kalangan sahabat saja yang disebut. Itu beliau mengatakan hendaknya para penuntut ilmu itu senantiasa melihat kepada kitab-kitab induk. Meskipun telah hafal Bulughul Maram, meskipun telah hafal Umdatul Ahkam, hendaknya senantiasa melihat kepada kitab induknya, kitab asalnya, karena di situ banyak faidah yang tidak didapati di dalam kitab ringkasan. Karena kitab Bulughul Maram, kitab Umdatul Ahkam itu dihafal. Kenapa dihafal? Karena memang ringkas dan mudah. Maka untuk mengetahui riwayat yang sebenarnya ke kitab induknya, nanti di situ banyak faidah. Ya. Jadi tidak harus dihafal kitab induknya, dilihat saja, sering dibaca. Bukhari, Muslim, itu sering dibaca saja. Yang dihafal yang ringkas-ringkas saja. Ya. Yang ringkas-ringkas saja yang dihafal. Nah. Ini di ujung hadis tadi, riwayat yang panjang ini saya singkat. Imam At-Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini, hadisnya adalah hadis hasan sahih. Ini istilah hasan sahih ini adalah istilah yang populer dipakai oleh Imam At-Tirmidzi. Dan sebelum Imam At-Tirmidzi jarang ada 1-2 ungkapan hadis hasan. Itu pun bukan dalam penghukuman di ujung hadis, bukan. Tapi misalkan timbul dari suatu pertanyaan. Misalkan Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari, bagaimana status hadis ini? Imam Al-Bukhari mengatakan hadisnya hasan.
Tapi satu dua nukilan seperti ini. Adapun kalau penghukuman di ujung hadis, ini adalah hadis hasan, ini hasan sahih, itu tidak dikenal sebelum zamannya Imam At-Tirmidzi. Jadi sebelum Imam At-Tirmidzi, istilah yang dipakai hanya dua. Hadis kalau nggak sahih berarti dhaif. Hadis kalau tidak sahih berarti dhaif. Hadis hasan masuk dalam hadis dhaif. Nah, hadis hasan masuk dalam hadis dhaif sebelum dirinci oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hukum asal hadis hasan itu sebagian besarnya adalah dhaif. Karena riwayatnya jalurnya yang banyak, maka bisa naik. Ya. Adapun yang asalnya hasan itu disebut sebagai hasan lidzatihi. Zatnya memang hasan. Berarti dari sisi hafalannya saja di sini kurang. Adapun keadilan rawinya, ya, keamanahannya itu tidak diragukan, cuma hafalnya kadang kurang, maka bisa menjadi hadis yang hasan. Dari sisi dobitnya saja, dari sisi dobit mutkinannya saja. Atau hasan li ghairihi, benar-benar dhaif, jalurnya banyak, kemudian naik menjadi hasan. Tapi populer di zaman Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ketika mengatakan hadis dhaif, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, memang benar-benar dhaif atau maksudnya hasan. Ya, atau maksudnya hasan. Ini dari pernyataan Imam Ahmad bin Hambal ini timbul perselisihan di kalangan ashabnya, para pengikut madhabnya. Ya. Karena kan yang masyhur di dalam madhab Hambali, apabila ada suatu permasalahan di dalam fikih hukum ini, tidak ada hadis sahihnya, maka jangan buru-buru ke kias. Jangan jangan terburu-buru berdalil dengan kias, jangan. Tetapi apa? Berdalilah dengan hadis yang dhaif. Kan seperti itu. Kalau ada hadis dhaif tentang ahkam, lebih didahulukan daripada kias. Ini para ashab pengikut madhab Hambali, yaitu generasi mutaqaddimin, memaknai pernyataan Imam Ahmad bin Hambal dhaif ini maknanya adalah dhaif yang ringan atau bahkan maksudnya adalah hasan. Maksudnya adalah hasan. Karena ketika itu hadis dibagi menjadi dua saja, sahih ataupun dhaif. Maksudnya adalah hasan. Di antaranya ya yang menyatakan maksudnya adalah hasan adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, ya sebagian mengatakan I'lamul Muwaqqi'in, sebagian mengatakan A'lamul Muwaqqi'in, I'lam atau A'lam, tergantung pentahqiqnya. Ya, sebagian mengharokatkan I'lamul Muwaqqi'in, sebagian mengharokatkan A'lamul Muwaqqi'in. Ya, intinya di kitab itu. Ya. Kitab yang membahas perkataan Umar bin Khattab tentang qadha, tentang keputusan. Ya, menjadi kurang lebih berapa? 6 jilid ya, kurang lebih. Perkataannya Umar bin Khattab tentang qadha. Di dalamnya ketika sampai pada pembahasan tabaqatul ulama, tingkatan para ulama dari kalangan sahabat, siapa yang banyak berfatwa, kemudian yang tersebar keilmuannya ke penjuru dunia, sampai kepada madhab Hambali. Beliau membawakan 5 usul utama di dalam madhab Hambali. 5 usul utama di dalam madhab Hambali. Kan ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan seterusnya. 5 usul utama. Karena nanti ada usul yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Sampai pada pembahasan hadis dhaif yang digunakan sebagai dalil di dalam madhab Hambali. Apabila tidak ada hadis yang sahih, maka tidak langsung ke qiyas, tetapi ke hadis yang dhaif. Kata Imam Ibnul Qayyim, maksudnya adalah hadis hasan. Yang dhaifnya ringan atau bahkan sebenarnya adalah tidak sampai dhaif. Cuma karena tidak sampai derajat sahih dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Tetapi ulama Hambali yang lainnya, jumhurnya, mayoritas ulama madhab Hambali memaknai apa adanya pernyataan Imam Ahmad bin Hambal. Yang namanya dhaif ya tetap benar-benar dhaif. Ya, memang benar-benar dhaif, ya. Cuma dhaifnya ringan saja, tapi tidak sampai hasan. Bisa digunakan sebagai hukum. Ya. Bisa digunakan sebagai hukum. Dan ini adalah di kalangan internal madhab Hambali sendiri berbeda pendapat tentang memaknai hadis dhaif yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum.
Apakah benar-benar dhaif atau maksudnya adalah hasan? Karena istilah itu tadi munculnya apa? Di zaman Imam At-Tirmidzi. Hasan, hasan sahih, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi dan seterusnya. Kemudian setelah berlalu zaman Imam Tirmidzi, para ulama banyak yang menggunakan istilah hasan setelah Imam At-Tirmidzi. Tadi dikatakan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hasan sahih. Ini ada hasan, ada sahihnya. Nah, ini juga ya pembahasan yang lumayan panjang ya, tidak saya terangkan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kan saya terangkan. Kenapa dikatakan hasan sahih? Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, tadi apa hadisnya? Hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadza haditsun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih. Kemudian di antara ulama yang mensahihkan riwayat ini adalah Imam Ibnul Qattan. Ya. Kemudian di antaranya adalah Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi. Ini tambahan lagi ulama lagi. Imam Al-Baghawi. Siapa Imam Al-Baghawi? Ya. Imam Al-Baghawi. Baghawi. Ini kira-kira nisbat daerah mana ini? Hah? Nah, itu kali itu Al-Baghdadi. Baghdad Al-Baghdadi Al-Baghawi. Ini nisbat yang di luar kias. Baghawi itu nisbat di luar kias. Kalau misalkan dikatakan dia orang Jawa, berarti Al-Jawi atau Al-Jawawi. Dari Nawa berarti An-Nawawi atau An-Nawawi. Boleh. Boleh panjang, boleh pendek. Yang benar pendek. An-Nawawi. Ini Al-Baghawi, ini sebagaimana Ar-Razi. Roy jadi Rozi. Kan nggak sesuai timbangan. Ini juga sama. Al-Baghawi bukan dari Bagho, tapi dari Bakhsyur. Daerah Bakhsyur. Bakhsyur Baghawi. Jauh. Tidak sesuai ya, kias lughah. Ya. Bakhsyur jadi Baghawi. Imam Al-Baghawi. Salah seorang imam dari kalangan Syafi'iyah. Ya, beliau punya kitab yang masyhur, kitab tafsir. Kitabnya namanya Tafsir Al-Baghawi itu nama aslinya Ma'alimut Tanzil, ya. Ma'alimut Tanzil, tafsir Al-Qur'an dengan riwayat ringkas. Ya. Ma'alimut Tanzil nama kitabnya atau tafsir Al-Baghawi. Dan ini termasuk di antara kitab tafsir yang dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika dibawakan disebut-sebutkan tafsir. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Kemudian tafsir Al-Kasyaf Zamakhsyari. Kemudian ditanya, mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang terbaik adalah tafsirnya Imam Al-Baghawi. Karena jauh dari ra'yu-ra'yu yang menyimpang. Ya, jauh dari ra'yu yang berkaitan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat dan seterusnya. Kemudian di antara kitab beliau yang terkenal ada kitab Mashabihus Sunnah. Membawakan riwayat-riwayat juga. Mashabihus Sunnah. Yang kitab ini disempurnakan oleh Imam Al-Khatib At-Tibrizi. Ya. Al-Khatib At-Tibrizi dengan nama kitabnya apa? Al-Khatib At-Tibrizi. Misbahul Masabih. Ya, Misbahul Masabih. Kalau ini Masabihis Sunnah. Kitab Imam Al-Baghawi disempurnakan oleh Imam Al-Khatib At-Tibrizi. Misbahul Masabih. Yang hadis-hadisnya diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Mishkatul Masabih. Ya, apa nama kitabnya? Mishkatul Masabih. Nah, ini penyempurna dari kitab Masabihis Sunnah. Ya. Ada kitabnya 3 jilid Syekh Al-Albani, ya. Mishkatul Masabih. Kemudian Imam Al-Baghawi juga punya kitab yang lainnya, Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah. Ini panjang kitabnya, Syarhus Sunnah. Ada 10 jilidan kurang lebih. Syarah hadis tapi ringkas, ya. Kitab Syarhus Sunnah.
Di dalam kitab Mashabihus Sunnah, Imam Al-Baghawi membawakan riwayat ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Hadis yang hasan. Ya, diterangkan di dalam kitab Mashabihus Sunnah, ya. Mashabihus Sunnah. Mashabih artinya apa sih? Hah? Hah? Mashabih, bihnya panjang. Mashabih, hah? Misbah, jamak dari lampu. Ya. Kemudian tempat untuk meletakkan lampu apa namanya? Hah? Mishkat, ya kan? Makanya Imam At-Tibrisi tadi membawakan tambahan untuk menghias lampu tersebut. Makanya kitabnya seakan-akan penghias dari kitab lampu ini, yaitu Mishkatul Mashabih, kan gitu. Ya. Ya, Mishkatul Mashabih. Ini Mashabihus Sunnah. Lampu atau cahaya sunnah saya hias ya dengan mishkatnya untuk menyempurnakan cahaya sunnah tersebut. Mishkatul Mashabih itu. Al-Khatib At-Tibrisi. Ya. Kemudian Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in menyatakan ya, ketika dibawakan rawi di dalam hadis ini, yaitu Yahya ibni Salim, seorang Quraisy, seorang penduduk Taif, maka kata Imam Yahya bin Ma'in, beliau adalah orang yang thiqah. Ya. Yahya bin Salim, seorang yang thiqah. Tadi yang ada dalam rangkaian sanad awal yang kita sebutkan, kan tadi dari jalur Yahya bin Salim, dari Ismail bin Katsir, dari Asim, dari Laqid bin Sabirah. Yahya bin Salim seorang yang thiqah, kata Ibnu Ma'in. Ini ada faedah tersendiri. Ada faedah tersendiri. Ketika Yahya bin Ma'in mengatakan seorang ini thiqah, berarti ini adalah penilaian yang super ketat. Penilaian yang super ketat. Karena Yahya bin Ma'in ini orang yang boleh dikatakan sangat pelit di dalam memuji seorang rawi. Nah, ini ada keistimewaan tersendiri. Ini rawi ini dhaif, nah itu udah sering. Ini pendusta, ini lemah hafalannya. Itu kebiasaan Yahya bin Ma'in. Tadi kok mengatakan ini seorang yang thiqah? Wah, ini jarang. Nah, Yahya bin Ma'in mengatakan Yahya bin Salim seorang yang thiqah. Nah, berarti ada faedah tersendiri. Jadi benar-benar thiqah. Ya, karena tidak sembarangan mensikohkan seorang rawi. Demikian juga Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i mengatakan laisa bihi ba'sun. Hadisnya tidak mengapa untuk dijadikan sebagai hujah. Ya. Cuma ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, meskipun tadi dikatakan Yahya bin Ma'in itu kan seorang yang sangat tidak sembarangan mengatakan thiqah, itu enggak sepakat. Ini kan saling mengkritik para ulama. Jadi kita mengetahui ternyata tidak sesederhana itu. Makanya kalau dikatakan kenapa dulu sahih sekarang jadi dhaif, ya kan saling mengkritik. Kenapa dulu dhaif sekarang jadi sahih atau sebaliknya tadi? Karena saling mengkritik. Imam Ibnu Hajar ini enggak sepakat dengan Yahya bin Ma'in meskipun orangnya sangat ketat, ya. Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau, kitab At-Taqrib, ya, beliau mengatakan Yahya bin Salim adalah sadukun, seorang yang soduk. Soduk di apa? Dikatakan di bawah thiqah. Tapi nggak selesai. Sadukun sayyi'ul hifdzi. Ini katanya Imam Ibnu Hajar. Seorang yang jujur, sangat jujur, hanya saja buruk hafalannya. Hanya saja buruk hafalannya. Adapun Ismail bin Katsir tadi yang rawi di atasnya adalah seorang yang thiqah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian juga Asim bin Laqid adalah seorang yang thiqah. Ini semuanya diterangkan di dalam kitab Taqrib, ya, At-Taqrib yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan mensyarah riwayat-riwayat ini, fa in qila, jika dikatakan ar-rajul sala 'anil wudu,
seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Wa ajabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ba'di sunanil wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tetapi hanya menjawab sebagian perkara sunnah di dalam wudu, tidak perkara wudu secara keseluruhan. Jawabannya adalah perkara di dalam sebagian permasalahan berwudu, bukan seluruh perkara. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, apabila ada yang bertanya, ini kan laki-laki ini kan bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara wudu. Kenapa hanya sebagian saja yang disebutkan? Bahkan ini adalah perkara yang berkaitan dengan sunnah berwudu. Ya. Fal jawab, maka jawabannya apa kira-kira? Ini kan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku perkara-perkara di dalam berwudu. Kata Nabi SAW, perbaguslah wudumu. Ya, perbaguslah wudumu. Sempurnakanlah wudumu. Kemudian sela-selalah antara jari jemari. Intinya tidak disebutkan seluruh perkara yang berkaitan dengan wudu secara lengkap. Apabila ada yang bertanya, kenapa jawabannya seperti ini? Kenapa tidak diterangkan secara lengkap? Maka jawabannya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, li'anna sa'ila kana 'arifan bi aslil wudu. Karena yang bertanya tadi sebenarnya tahu, ya, tahu asal atau cara berwudu, ya secara umumnya telah mengetahui. Jadi yang bertanya ini ingin ilmu tambahan yang berkaitan dengan wudu, bukan berwudu secara asalnya yang dia telah ketahui, ya. Maka yang nampak, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wadh-dhahir annahu lam yas'al an dhahiril wudu bal amma khafiya min batinil anfi wal asabi. Yang nampak dari pertanyaan ini maksudnya adalah bukan menanyakan tentang cara berwudu, tapi perkara-perkara apa yang dianjurkan di dalam berwudu, ya. Yaitu perkara yang tersembunyi, ya, yang berkaitan dengan apakah bagian dalam hidung itu dibersihkan, apakah jari-jari tersebut harus di sela-sela dan seterusnya. Maka ketika Nabi mengatakan sempurnakanlah wudu, ini dohirnya apa? Nabi mengetahui orang ini sebenarnya telah mengetahui cara berwudu, tapi yang paling utama sempurnakanlah. Di antara menyempurnakan wudu adalah menyela-nyela jari. Di antaranya adalah bersungguh-sungguh di dalam istinsyak. Meskipun antum tidak bersungguh-sungguh, antum telah dianggap istinsyak kalau memang memasukkan air ke dalam hidung. Cuma sempurnanya apa? Masukkanlah air ke dalam hidung. Inilah kesempurnaan wudu di antaranya. Jadi perkara-perkara penyempurna wudu saja yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bukan asal bagaimana cara berwudu. Seandainya maksudnya adalah asal bagaimana cara berwudu, maka Nabi akan menerangkan, jika kamu ingin berwudu, maka lakukanlah ini, dan ini. Itu kalau tidak mengetahui sama sekali. Nabi mengatakan, sempurnakanlah wudumu. Artinya kamu sudah tahu kan cara berwudu yang secara umumnya, maka sempurnakanlah dengan perkara-perkara yang akan saya sebutkan. Ya, di antara menyela-nyela jari, di antaranya adalah bersungguh-sungguh di dalam istinsyak, kecuali dalam kondisi sedang berpuasa. Ya. Jadi Nabi mengetahui, sang penanya ini telah mengetahui berwudu secara umumnya. Ini riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, tadi dikatakan apa? Famudmid, maka berkumur-kumurlah. Ya, berkumur-kumurlah. Ini riwayat yang kedua adalah tadi dikatakan tambahan dari Imam Abu Daud, ya. Tambahan dari Imam Abu Daud, berarti tidak ada di riwayat yang lainnya. Tidak ada di riwayat Tirmidzi, tidak ada di riwayat An-Nasa'i, tidak ada di riwayat Ibnu Majah. Dari 4 sunan ini yang memberikan tambahan hanyalah Imam Abu Daud di sini. Di sini riwayat lengkapnya adalah, atau jalur sanadnya adalah, kata Imam Abu Daud, haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibni Faris, telah menceritakan kepada kami, yaitu Muhammad bin Yahya bin Faris. Haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Ini Abu Asim siapa ini? Abu Asim siapa ini?
kalau nggak salah ini saya sebutkan di pertemuan kedua Muqaddimah membahas Abu Asim, yaitu kisahnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Di syarah ini nggak ada namanya, hanya Abu Asim. Cuma saya pengen ingatkan saja, Abu Asim itu siapa? Ya. Hah? Di pertemuan kedua, ketika membahas tentang ucapan ya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, yang ucapan terakhirnya apa? Membawakan sanad. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian mati. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Di situ di antara sanadnya adalah ya akhbarona Abu Asim. Namanya siapa? Abu Asim, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Ya. Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Itu Abu Asim kunyahnya. Ya. Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Dicatat ini Abu Asim. Namanya Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Haddatsana Ibnu Jurayj bihadzal hadis. Ibnu Jurayj telah menceritakan kepada kami ya hadis ini. Kemudian di dalamnya riwayat Abu Daud ini, idza tawadda'ta wa madmid. Apabila engkau berwudu, berkumur-kumurlah. Ya. Ini jalur dari Imam Abu Daud. Adapun di dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Kira-kira di mana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi? Enggak apa-apa, murojaah kitab. Ini kayaknya bahas takhrij saja dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kira-kira di mana yang terkenal kitabnya Imam Al-Baihaqi? Ini bahas tentang fikih. Hah? Di kitab apa Imam Al-Baihaqi? Yang paling terkenal kitab hadisnya Imam Al-Baihaqi. Kitab As-Sunan. As-Sunanul Kabir atau As-Sunanul Kubra. Ya. As-Sunanul Kubra atau As-Sunanul Kabir. Ya. Sunan Al-Kubra. Ini kitab utama di dalam madhab Syafi'i dari sisi lengkapnya riwayat, lengkapnya athar. Ya. Bahkan Imam Az-Zahabi yang menukil pernyataan para ulama tentang kitab-kitab apa yang hendaknya dikuasai di zaman itu, bukan di zaman sekarang. Di zaman Imam Az-Zahabi. Jika menguasai 4 kitab ini, maka dia benar-benar menjadi seorang yang faqih yang sesungguhnya. Kuasai kitab-kitab ini. Ya. Di antaranya adalah yang dibawakan adalah Al-Mughni. Al-Mughni kan siapa? Imam Ibnu Qudamah. Kemudian kitab Al-Muhalla dari Imam Ibnu Hazm. Kemudian kitab At-Tamhid dari Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian apa? Kitab As-Sunanul Kabir dari Imam Al-Baihaqi. Itu dulu. Menguasai kitab ini, ya, jadi faqih beneran. Kemudian ulama belakangan menambahkan Fathul Bari, karena ketika itu belum lahir Ibnu Hajar. Penulis Bulughul Maram ketika itu belum lahir. Ya. Menambahkan Fathul Bari, ya. Sebagian lagi menambahkan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Hanya saja Al-Majmu' Syarhul Muhadzab enggak lengkap. Maksudnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi tidak lengkap, hanya sampai 9 jilid. Tetapi dalil apapun yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i itu telah dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kabir atau As-Sunan Al-Kubra. Yang benar sebenarnya Al-Kubra atau Al-Kabir secara qiyas lughah. Yang benar Al-Kubra kan. Tapi para ulama mengatakan bahkan ditulis itu yang lebih dari 25 jilid yang sekarang dicetak, itu tulisannya As-Sunanul Kabir. Tulisannya As-Sunanul Kabir. Apa naskahnya tertulisnya As-Sunanul Kabir. Kalau secara qiyas lughah, timbangan bahasa, ya As-Sunan Al-Kubra sebenarnya. Ya.
Itu kalau nggak salah dulu nih kitabnya itu harganya 4.500.000 tuh. 4.500.000 As-Sunan Al-Kubro. Ini murah kalau untuk ukuran zaman sekarang. Zaman dahulu bisa buat beli mobil satu judul kitab. Ya karena langkanya kan ditulis dengan tangan. Kalau sekarang murah. Iya. Sampai ada yang rela mengeluarkan uang ya ratusan dinar untuk mendapatkan kitab yang bagus ketika itu. Kalau sekarang 4.500.000 sangat murah. As-Sunan Al-Kabir udah rapi. Lebih dari 25 jilid. Ya. Ini dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubro atau Sunan Al-Kabir. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan seperti ini. Tidak ada satupun pengikut madhab Syafi'i kecuali berhutang kepada Imam Asy-Syafi'i. Hutang ilmu, hutang pemahaman. Jadi manfaatnya adalah faidah yang didapatkan itu adalah jerih payah yang diusahakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi seluruh pengikut madhab Syafi'i itu berhutang kepada Imam Asy-Syafi'i. Kecuali Imam Al-Baihaqi. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Seluruh pengikut madhab Syafi'i punya hutang kepada Imam Asy-Syafi'i. Kecuali Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i yang punya hutang kepada beliau. Ibaratnya gitu. Kenapa? Karena ketika Imam Syafi'i madhab beliau diriwayatkan oleh murid-muridnya, itu hadis-hadis yang menjelaskan atau menguatkan madhab beliau tidak terkumpul dalam satu kitab. Masih ya berceceran di berbagai kitab, tetapi telah dikumpulkan semuanya oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Ini salah satu kitabnya Imam Al-Baihaqi yang mengumpulkan riwayat. Masih ada yang lainnya yang mengumpulkan riwayat, bukan Sunan Al-Kubro, yang lainnya lagi masih ada. Maka sampai mengatakan seandainya Baihaqi mau bikin madhab sendiri itu bisa sebenarnya. Saya mengatakan kalau Imam Al-Baihaqi mau bikin madhab sendiri itu bisa. Karena begitu banyak pengetahuannya, begitu banyak hafalannya. Begitu banyak pengetahuan riwayat-riwayat dari para salaf. Mampu mendirikan madhab tersendiri. Akan tetapi karena ya tawadunya beliau tetap menisbatkan mengikuti usulnya madhab Asy-Syafi'i. Walaupun dalam beberapa perkara tentu menyelisihi karena beliau ahli ijtihad tentunya. Ini semuanya berhutang kepada Syafi'i kecuali Baihaqi. Imam Syafi'i yang berhutang kepada Imam Al-Baihaqi. Ini pernyataan menunjukkan betapa pentingnya kitab-kitab Imam Al-Baihaqi. Tambahan yang ada di dalam riwayat-riwayat tersebut di antara riwayat Imam Al-Baihaqi itu disahihkan. Tambahan apa tadi? Apabila kalian berwudu hendaknya berkumur. Ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau terangkan di dalam kitab beliau yang masyhur. Apa? Yang masyhur kitabnya Al-Hafidz Fathul Bari, ya. Jadi kalau saya tanyakan tentang kitab, nggak mungkin saya kitab yang aneh-aneh, yang udah populer saja. Di dalam kitab Fathul Bari, ya. Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari, diterangkan riwayat ini. Tadi dari jalur siapa tadi? Abu Asim Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad. Tuh ingat-ingat ini. Kalau ada rawi Abu Asim, namanya itu Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad. Ya, Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad. Sebagian ulama ahli fikih itu keliru di dalam menisbatkan riwayat-riwayat tersebut. Tadi di awal saya singgung sedikit. Di antara Imam Ibnu Rushdin, penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushdin. Itu mengingkari riwayat ini. Mengingkari riwayat Nabi SAW berkumur. Tadi dikatakan, para ulama, sebagian ulama, itu membedakan antara istinsyak dengan madmadah, dengan berkumur. Kenapa? Karena istinsyak ada perintahnya dari Nabi, perbuatan dan perintah. Sedangkan berkumur-kumur hanya perbuatan Nabi, tidak ada perintah. Ini kan pernyataan siapa tadi? Imam Ibnu Rushdin di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ternyata yang benar
ada riwayatnya sebagaimana kita bawakan, ya, riwayat Imam Abu Dawud. Berarti berkumur ada perintahnya enggak? Ternyata ada. Maka klaim bahwasanya tidak ada perintah untuk berkumur, maka klaim ini terjawab, ya, karena ulama yang lain meriwayatkan, di antara Imam Abu Dawud, di antara Imam Al-Baihaqi. Berarti bukan hanya perbuatan tetapi ada perintahnya. Berarti berkumur-kumur memang disyariatkan di dalam berwudu. Ya. Kemudian yang mengingkari ini mengingkari kewajiban madmadah atau kumur-kumur berdasarkan tidak ada perintahnya dari Nabi adalah Imam Ibnu Abdul Bar. Ya. Imam Ibnu Abdul Bar. Padahal beliau apa? Hafidz Maghrib. Orang yang paling kuat hafalannya di Maghrib ketika itu adalah Imam Ibnu Abdul Bar. Ini menunjukkan ya beliau manusia berarti. Terluput riwayat ini dari Imam Ibnu Abdul Bar. Kenapa klop sekali? Imam Ibnu Abdul Bar keliru di dalam kitab Al-Istidhkar. Kemudian Imam Ibnu Rusdin juga keliru di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dua-duanya Malikiyah. Kenapa sama-sama keliru? Hah? Kenapa Imam Ibnu Rusdin keliru? Kenapa Imam Ibnu Abdul Bar keliru? Sama-sama Malikiyah, sepaket. Karena kitab Bidayatul Mujtahid seluruh khilafnya merujuk kepada kitab Al-Istidhkar, kan gitu. Jadi apa adanya khilaf yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya dibawakan langsung oleh Imam Ibnu Rusdi. Kan di muqaddimahnya, setelah membawakan pembahasan tentang wudu, di ujungnya, ini wudu dibahas semua, tentang wudu. Di akhirnya, di akhir pembahasan wudu, beliau mengatakan, semua khilaf para ulama, perbedaan pendapat, perselisihan pendapat para ulama yang saya bawakan di dalam kitab ini, Bidayatul Mujtahid, saya semuanya merujuk kepada kitabnya Yusuf bin Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidhkar. Memang bukan mukhtasar, bukan ringkasan secara langsung, tetapi khilafnya yang dibawakan di dalam Bidayatul Mujtahid adalah mengambil dari kitab Al-Istidhkar. Ketika Ibnu Abdul Bar salah nukil, otomatis Imam Ibnu Rusdin juga salah nukil. Dan kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah kitab yang sangat berkah. Ini dipelajari di Jami'ah. Asalnya ini sebenarnya bukan level mahasiswa syariah asalnya. Ini level S2 sebenarnya. Kitab Bidayatul Mujtahid. Ini beneran. Ini Bidayatul Mujtahid ini levelnya adalah S2. Tapi diajarkan di S1 di Lipia. Makanya ya para siswa yang masih nol ibaratnya khilafnya langsung dikasih Bidayatul Mujtahid. Pusing gak karuan seperti itu. Pusing gak karuan. Habis ujian lupa semua khilafnya. Saya sering nanya itu sama mahasiswa Lipia, sering nanya. Antum semester pertama masih ingat gak khilaf-khilafnya? Udah lupa setelah ujian. Ya, harus dimurojaah. Karena memang kitab ini bukan untuk pemula, maka tidak ada ta'rif di situ, tidak ada definisi. Karena ini untuk para hakim. Kitab yang dijadikan pegangan untuk para hakim. Para hakim kan harus mengetahui 4 madzhab secara umumnya. Maka isinya cuma apa? Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Para ulama bersepakat. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Sebab khilaf. Para ulama berbeda pendapat sebab khilaf. Para ulama berbeda pendapat sebab khilaf. Itu isinya seperti itu. Ya. Nah, di Bidayatul Mujtahid ini, ya sebagian peneliti mengatakan di antara aib, ya nggak apa-apa secara ilmiah, ya bukan untuk merendahkan. Di antara aib kitab Bidayatul Mujtahid banyak salah nisbat. Nah itu. Aib kitab Bidayatul Mujtahid banyak salah nisbat. Dan itu benar terbukti. Terbukti bukan sekedar ungkapan asal saja. Makanya para pentahqiq peneliti berlomba-lomba meneliti kitab ini. Di antaranya adalah Syekh Majid Al-Hamawi. Syekh Majid Al-Hamawi itu meneliti kitab Bidayatul Mujtahid. Kan asalnya kitab Bidayatul Mujtahid itu tidak ada catatan kakinya. Jadi riwayat ngalir saja tanpa diketahui sahih atau dhaifnya. Itu diteliti oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Beliau meneliti khusus kitab Bidayatul Mujtahid itu selama 10 tahun.
ya, selama 10 tahun. Meneliti kitab Bidayatul Mujtahid selama 10 tahun. Kemudian diteliti tentang nisbat kepada para imam. Apakah benar nisbatnya? Ternyata banyak sekali yang keliru. Setelah diteliti dengan detail tentunya. Ini yang pertama. Misalkan harusnya pendapat ini pendapat mazhab Syafi'i. Misalkan dinisbatkan kepada pendapat Malik, misalkan seperti itu. Harusnya misalkan Imam Syafi'i berpendapat niat adalah fardu. Fardunya wudu. Rukunnya wudu. Ini niat di dalam mazhab Syafi'i. Ternyata dikatakan niat adalah syarat berwudu. Harusnya syarat berwudu apa? Mazhab Hambali, kan gitu. Berarti kan salah nisbat. Berarti salah nisbat. Kemudian kita Bidayatul Mujtahid, karena itu ditulis ya di awal-awal masih masa generasi dekat dengan mutaqaddimin, tahun atau abad ke-5 Hijriah kurang lebih. Maka di situ banyak sekali melalaikan mazhab Hambali di situ. Jadi kita Bidayatul Mujtahid hanya membahas 3 mazhab secara umum, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Adapun mazhab Hambali hanya sebagai variasi, sebagaimana mazhabnya Laits bin Sa'ad kadang-kadang dibawakan, sebagaimana mazhabnya Al-Auza'i, sebagaimana mazhabnya Adz-Dzahiri, mazhabnya Daud Adz-Dzahiri. Maka di antara yang dilakukan oleh Syekh Majid Al-Hamawi membawakan mazhab Hambali. Misalkan gini, ini adalah pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Di catatan kaki wa Ahmad, demikian pula Ahmad. Seperti itu. Jadi di bawahnya wa Ahmad, wa Ahmad, wa Ahmad, wa Ahmad, dan seterusnya. Jadi masuk di dalam catatan kaki mazhab Hambali. Dan ini bagus sekali tahqiq yang ini. Nisbat yang keliru diluruskan, kemudian tambahan dari mazhab Hambali dibawakan. Makanya kalau membaca Bidayatul Mujtahid yang ada tanpa tahqiqnya itu banyak sekali kekeliruan, Contohnya ya, di awal-awal hukum meninggalkan sholat. Ini di Bidayatul Mujtahid. Hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan bukan karena mengingkari ya. Kalau mengingkari udah nggak usah dibahas. Ya, kafirnya telah ijma. Ya, ijma tentang kekafiran meninggalkan sholat. Ini meninggalkan sholat bukan karena mengingkari. Jadi yang ijma adalah mengingkari kewajiban sholat. Maka itu kafir. Ini malas saja. Maka para ulama kan berbeda pendapat. Menurut mazhab Hambali adalah kafir pelakunya, harus dibunuh. Ya tentu setelah diminta taubat. Setelah diminta taubat, tidak mau sholat, maka dipenggal, dikuburkan di pekuburan orang kafir. Ini menurut mazhab Hambali. Ya, menurut mazhab Hambali dan mazhab Khawarij. Saya membawakan Khawarij ini bukan menyamakan Hambali dengan Khawarij, bukan. Maksudnya Khawarij juga berpendapat seperti itu. Ya. Menurut mazhab Hambali dipenggal, pelakunya kafir. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Malik, pelakunya tidak kafir. Kalau sekedar malas. Diminta taubat, tidak mau bertobat, maka harus dipenggal dan dia dianggap sebagai orang yang melakukan maksiat yang sangat besar. Tapi dibunuhnya di sini bukan karena kekafiran, sebagai had hukuman, sebagaimana orang yang berzina dirajam, sebagaimana orang yang membunuh dibunuh kalau tidak dimaafkan oleh keluarganya. Dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan disolati. Ini mazhab Syafi'i dan Malik. Kemudian di Bidayatul Mujtahid ini gara-gara salah koma kan gitu. Koma sama titiknya ketukar. Jadi nisbatnya jadi keliru. Dan ini adalah pendapat Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah, titik harusnya kan gitu. Titik bukan titik seharusnya. Harusnya Abu Hanifah itu koma. Tapi ditulisnya titik. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i dan Abu Hanifah titik. Harusnya titiknya sebelum Abu Hanifah. Madhab Syafi'i atau madhab Malik wa Syafi'i titik di sini selesai. Wa Abu Hanifah, koma,
Wa alu dhahir dan dhahiriyah berpendapat tidak dibunuh, tidak kafir dan tidak dibunuh, cuma diasingkan saja, dibuang saja seperti itu, baru titik seperti itu. Ternyata titiknya ketukar. Ya. Ini sempat ramai juga. Karena gini, ini pendapat tentang wajibnya dibunuh menurut madzhab Malik dan Syafi'i, ini kan populer. Termasuk pendapat populer dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Malik itu dibunuh tapi tidak kafir. Termasuk pendapat populer pula bahwasanya menurut Imam Abu Hanifah tidak sampai kafir. Hanya diasingkan kan seperti itu. Tapi kenapa titiknya di Abu Hanifah? Ya, bukan titiknya di Syafi'i. Maka ini naskah yang dibawakan adalah sebagaimana naskah aslinya. Di seluruh naskah aslinya memang titiknya adalah menurut naskah aslinya memang titiknya di Abu Hanifah. Itu bukan koma. Itu komanya adalah di Syafi'i. Harusnya komanya jadi titik seperti itu. Ini kan salah nisbat. Dan ini diketahui. Jadi koma dan titik mempengaruhi maksud dari atau mempengaruhi nisbat kepada para ulama ya. Nisbat pendapat para ulama. Jadi Malik dan Syafi'i titik itu. Wa Abu Hanifah wa ahlu dhahir di sini baru koma. Berpendapat tidak kafir dan tidak dibunuh. Kalau antum pengen penasaran ini. Kalau saya sudah meneliti seluruh cetakan yang populer 1, 2, 3, 4, 5 mungkin, baik Arabnya saja sih. Arabnya saya sudah teliti, memang titiknya di Abu Hanifah itu. Kemudian sebagian penerbit kan ini diterjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia juga, Bidayatul Mujtahid. Itu pun ngikutin apa adanya. Cuma memang ada catatan kakinya. Yang bagus kan ada catatan kakinya. Ini salah nisbat. Gitu. Jadi cetakan aslinya pun antara titik dan komanya itu keliru. Kenapa saya bahas? Karena seluruhnya keliru gitu. Kalau ada satu yang benar berarti memang salah satu cetakan saja. Kalau seluruhnya memang titiknya di Abu Hanifah berarti memang dari asalnya memang keliru kan gitu. Bukan salah satu percetakan kan gitu. Ya, bukan salah satu percetakan. Itu. Ya. Jadi ini ya sedikit gitu tentang keadaan kitab-kitab para ulama yang ditulis gitu. Maksudnya kalau ingin mengetahui kebagusan suatu kitab, maka dilihat tahqiqnya. Jadi nggak sembarangan. Termasuk kitab Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram masih aman. Kenapa masih aman? Karena hanya membawakan riwayat hadis gitu kan. Bukan membawakan nisbat-nisbat para ulama. Adapun kitab-kitab yang lainnya itu memang membutuhkan tahqiq penelitian yang bagus. Ini disebabkan karena ini kenapa saya bahas masalah nisbat yang benar. Ini jadi senjata sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah. Jadi sebagai senjata. Masalah nisbat kitab seperti ini. Saya kasih contoh nanti. Maksudnya ini biar sebagai perhatian kita juga. Di kitab-kitab misalkan contohnya kitab akidah yang terkenal. Kitabnya Imam As-Sabuni. Sabun artinya apa? Sabun. Sabun itu sabun, ya tukang sabun kan gitu kan. Jadi para ulama ini sebanyak itu, An-Najjar, tukang kayu, gitu kan. Al-Jassas, tukang kapur, penjual kapur. Ini nama ulama ini As-Sa'ati, penjual tukang jam. As-Sabuni. Kemudian Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, kakeknya itu pengrajin emas. Nah, kitabnya Imam As-Sabuni, bukan As-Sabuni yang wafat beberapa tahun yang lalu. Ya, beda lagi. Itu penulis kitab Ahkamul Quran, ulama Mekah. Ini Imam As-Sabuni, penulis kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Itu di manuskrip aslinya, di kitab-kitab aslinya, itu ada keterangan yang berkaitan dengan ziarah kubur. Berkaitan dengan ziarah kubur. Nah, di kitab aslinya, menurut penulisnya,
dianjurkan untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Nah, di sini berpendapat dianjurkan untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Jadi perjalanan yang dilakukan bukan hanya sekedar menuju masjidnya saja, tetapi kuburnya, lafaznya jelas. Ya. Ziaratu qabrin Nabi SAW. Kubur Nabi SAW kan seperti itu. Ini maktutot, ini kitab manuskripnya, manuskrip aslinya. Kemudian cetakan yang tersebar sekarang ini, sebagian dicetak oleh Saudi, sebagian Libanon, yang banyak kita pakai, ada dua versi. Versi yang pertama masih jujur. Ini menurut kalangan Asy'ariyah masih jujur. Kenapa? Karena dikatakan di redaksinya disunahkan untuk menziarahi kubur Nabi, kan gitu. Ditulis apa adanya masih. Di bawahnya dikasih catatan kaki. Di bawahnya masih ada catatan kaki. Kemudian dikatakan yang lebih utama adalah dikatakan disunahkan untuk menziarahi Masjid Nabi. Yang lebih utama dikatakan disunahkan untuk menziarahi Masjid Nabi, seperti itu. Padahal di redaksinya apa? Kubur Nabi. Ini masih ilmiah. Kenapa? Karena apa adanya, maksud penulis tidak dirubah, ditulis apa adanya. Di cetakan yang lainnya benar-benar ditulis disunahkan menziarahi Masjid Nabi, kuburnya dihapus. Itu. Kuburnya langsung diganti menjadi masjid. Meskipun mungkin yang lebih utama memang Masjid Nabi, tapi ini dihapus. Cetakannya benar-benar ada, bukan nggak ada. Maka disebabkan karena ini namanya, kata mereka, ini adalah khianat ilmiah, seperti itu. Kenapa dihapus kalimat kuburnya? Kenapa diganti menjadi masjid? Setelah dirujuk kepada maktutot, tulisan tangannya, dan masih kebaca tulisan tangannya meskipun susah, memang lafaznya kubur Nabi, bukan Masjid Nabi. Nah ini maksudnya hati-hati dalam menukil seperti ini. Meskipun tidak sepakat jangan dirubah. Kalau mau dikritik di bawahnya dikasih catatan kaki. Ini adabnya seperti ini. Ini Bulughul Maram. Ini ada beberapa waham kekeliruan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Misalkan Imam Ibnu Hajar mengatakan diriwayatkan Imam Abu Daud, padahal bukan dari Abu Daud, dari Tirmidzi. Apakah mau diganti? Nggak perlu diganti, apa adanya dihafalkan, cuma di sarahnya diterangkan yang benar dari Tirmidzi. Ini keliru Ibnu Hajar. Ini namanya amanah ilmiah. Ini banyak beberapa riwayat yang keliru oleh Imam Ibnu Hajar. Cuma kalau mau menghafal nggak usah dirubah, hafalkan apa adanya yang ditulis oleh Al-Hafidz. Itu. Dan ini berlaku pada kitab-kitab yang lainnya. Adapun untuk pelajaran, untuk penjelasan, nanti diterangkan setelahnya. Oh, ternyata keliru. Itu cara meluruskan apabila memang dianggap keliru di dalam penulisan beberapa kitab. Jangan langsung dihapus. Mentang-mentang ini yang sunnah adalah menziarahi masjid, ganti aja kuburnya menjadi masjid. Ini dan memang terjadi ternyata. Nah, ini dijadikan apa, senjata bagi mereka. Wahabi merubah kitab, ya, memanipulasi kitab-kitab para ulama gara-gara perkara seperti ini. Ya, gara-gara perkara seperti ini. Dan memang contohnya banyak, ada beberapa yang seperti ini. Ya mungkin ini ada faedah yang bagus. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kajian langsung dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Kata beliau, percetakan sekarang dari segi sampulnya, tulisannya, khotnya, itu bagus, rapi, mudah dibaca. Dan itu penyebarannya itu cepat. Kemudian produksinya banyak. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Walillahil hamd. Kita ucapkan segala puji bagi Allah karena mudahnya tersebarnya cetakan tersebut. Hanya saja ada kurangnya, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Kalau dahulu meskipun kadang khotnya kurang bagus, tapi ketika mencetak kitab itu didampingi oleh para ulama. Didampingi oleh para ulama. Jadi kemungkinan salahnya itu kecil. Sedangkan sekarang itu main cetak saja. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Maka beliau ketika ditanya, apa cetakan terbaik kitab Fathul Bari? Cetakan terbaik Fathul Bari, kan sekarang banyak cetakan yang bagus-bagus tuh.
sampulnya, tulisannya dibaca mudah. Kata beliau, cetakan bulak. Bulak itu kalau antum baca, udah nggak ada paragrafnya, kan seperti itu. Cetakan lama. Ya. Tapi kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ini cetakan terbaik kitab Fathul Bari. Karena ketika mencetak itu, ya, itu didampingi oleh para ulama. Sekarang, ibaratnya kejar setoran kan gitu. Produksi sebanyak-banyaknya. Sampai tidak bisa membedakan tulisan asli penulisnya dengan peneliti kitabnya. Sebagai contoh, Syekh Abdul Karim Al-Khudair ketika itu beliau menjelaskan Sunan At-Tirmidzi, Syarah At-Tirmidzi. Di situ dinukil pernyataan dari Al-Hafidh, ya, Abu Bakar Al-Qadhi Al-Hafidh Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri Al-Maliki, ya, seorang qadhi di antara hafidnya Andalus. Beliau punya kitab yang bagus, Aridatul Ahwadhi bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi. Ya, kitab syarah Tirmidzi terbaik. Nah, syarah Tirmidzi ini kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair ini selama bertahun-tahun selalu buruk, ya, percetakannya seperti itu. Selalu buruk percetakannya. Kenapa? Karena sebelum dicetak itu, kitab ini kan diteliti oleh salah seorang ulama besar. Yang kitabnya waktu itu banyak diambil faedah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh siapa? Syekhul Muhaddisin di zamannya. Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir meneliti kitab Aridatul Ahwadhi, Syarah Jami' At-Tirmidzi karya Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi diteliti kitabnya dari makhtutat. Kemudian sama Syekh Ahmad Syakir dikasih tambahan faidah dari beliau tentang ilmu hadis terus sebelumnya atau tentang fikihnya, seperti itu. Kemudian kitab ini dicetak menjadi kitab sebagaimana yang kita lihat seperti ini, Aridatul Ahwadhi. Nah, ketika dicetak, tambahan yang dituliskan oleh Syekh Ahmad Syakir bercampur dengan syarahnya Imam Ibnul Arabi. Padahal itu tambahan dikira itu pernyataan Imam Ibnul Arabi. Jadi main cetak saja, tidak mengetahui mana perkataan Imam Ibnul Arabi, mana perkataan Syekh Ahmad Syakir. Penyebabnya itu satu, tadi kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Tidak didampingi oleh para ulama ketika mencetak kitab-kitab. Maka kitab-kitab terdahulu meskipun cetakannya sederhana, tapi dari sisi kualitas lebih bagus, ya. Dari sisi kualitas lebih bagus. Ya. Ya, ini adalah ya sedikit ya thaqafah berkaitan dengan tahqiq kitab. Sama kayak kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Itu cetakan yang sekarang diterjemahkan. Ini penerbit apa ya sekarang yang menerjemahkan Subulus Salam? Darus Sunnah ya kalau nggak salah ya. Ya Darus Sunnah itu. Darus Sunnah. Ini contoh saja. Ini kan diterjemahkan di percetakan Darus Sunnah. Itu pertama, ya, dari naskah aslinya bukan naskah yang muktamad yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani. Ini satu. Yang kedua, banyak sekali kesalahan terjemah di dalam terjemahan tersebut. Terkadang kebalik tanggalnya. Misalkan 75 jadi 57. Tahun wafat 75 Hijriah jadi 57. Kemudian nama-nama juga banyak keliru. Kemudian salah memahami maksud fikihnya. Karena menerjemahkan kitab ahkam, syarah hadis, itu harus mengetahui maksud fikihnya, bukan sekedar dengan bahasa. Ya, bukan sekedar dengan bahasa. Maka banyak keliru di situ. Adapun naskah aslinya juga bukan yang muktamad. Yang muktamad itu judulnya adalah Subulus Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram. Nanti ada naskah yang lain, Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram. Ini kurang. Yang benar adalah Al-Musilah ila Bulughil Maram. Ya. Ini pembahasan perbedaan. Jadi banyak sekali ini dibahas ini di Muqaddimah. Tahqiqnya Syekh Subhi Hasan Hallaq itu mentahqiq kitab Syarah Bulughul Maram yang tersebar. Kemudian beliau bandingkan ratusan perbedaan kalimat. Disebutkan, misalkan poin pertama,
Ini naskah aslinya seperti ini tambahannya seperti ini. Terus sampai ratusan. Di mukadimahnya sebelum masuk ke kitabnya, di mukadimahnya. Berarti kalau misalkan ada satu paragraf yang hilang, itu akan mempengaruhi kesimpulan, kan seperti itu. Maka dari dulu, dari zaman dahulu, para ulama disukai apabila membeli kitab, itu kitab yang paling bagus. Itu kan. Kalau sekarang kitab tahqiq yang paling bagus. Ya tentunya memang mahal, cuma puas. Ya. Ya kalau misalkan ya belum mampu beli, ya udah apa adanya, tapi jangan jadikan sebagai patokan, sebagai ya sekedar referensi tambahan saja. Kalau mau yang bagus sekalian, itu baru yang utama. Jadi ada beberapa kesalahan. Hadis yang harusnya tidak dibawakan, kan gitu. Hadisnya yang harusnya tidak ada di Bulughul Maram, jadi ada di Bulughul Maram. Padahal Hafidz tidak membawakan hadis ini, ditambah hadisnya. Ya tentu hadisnya sahih. Cuma masalahnya ditambah sendiri, kenapa ditambah seperti itu? Itu juga diterangkan. Ya. Sampai ada muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, itu ngirim surat kepada Syekh Utsaimin. Saya membaca langsung itu tulisan tangannya, balasan dari Syekh Utsaimin tentang kekeliruan Bulughul Maram yang dijadikan sebagai asal syarah Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kan mensarah di kajian seperti itu kan. Kemudian tercetak jilid pertama, Kitab Thaharah. Kemudian mengambil naskah yang tidak muktamad untuk menulis redaksi hadisnya. Maka dikirimi ya oleh Syekh Samir Az-Zuhairi, muridnya Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh menjawab, kata Syekh Utsaimin, tarik lagi itu kitab itu dari peredaran. Ditarik semuanya, kemudian ketika diperbaiki baru diterbitkan lagi. Awalnya seperti itu. Jadi mungkin bagi sebagian kita, itu kan perkara yang remeh kan, seperti itu, dianggapnya seperti itu. Bagi para ulama aib seperti ini. Begitu, cuma salah gitu doang, apa yang ditarik? Kata Syekh, tarik semuanya. Ya, dari peredaran. Setelah diteliti, udah benar, baru disebarkan lagi seperti ini. Ini semangat mereka di dalam amanah ilmiah. Makanya tidak ada ya pembahasan seperti ini kecuali di dalam Islam. Ini baru nisbat kepada kitab, apalagi nisbat ya hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW tentu lebih terjaga. Nisbat kitab aja terjaga, apalagi nisbat ya kepada hadis-hadis Nabi SAW tentu terjaga. Setiap zaman selalu ada mujadidnya, pembaharunya, yang menyingkap ya kebobrokan orang-orang yang sesat yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Karena di zaman Imam Ibnul Mubarak dikatakan Syiah telah merubah atau menambah-nambah ya riwayat. Jadi dikumpulkan mungkin bisa 7.000-an riwayat yang palsu. 7.000 riwayat palsu. Ini bukan main-main, banyak banget riwayatnya. Maka kata seorang ahlu sunnah mengatakan, silahkan kalian rubah, silahkan kalian tambah riwayat, silahkan kalian bikin hadis palsu. Selama Imam Ibnul Mubarak masih ada, maka aman. Maksudnya akan diketahui ya sanadnya oleh ahlinya, maka terjaga hadis ini. Jadi kalau kitab-kitab para ulama nisbatnya aja terjaga, apalagi hadis dari Nabi SAW tentu terjaga. Dan dirosat pelajaran sanad ini memang selalu ada dari zaman ke zaman seperti itu. Cuma ya perkara-perkara yang sudah ma'ruf itu biasanya telah tuntas dibahas oleh para ulama. Paling misalkan hadis-hadis yang asing saja yang belum dibahas secara detail. Hadis-hadis yang asing yang kita belum pernah mendengar. Nah, itu bisa untuk jadi bahan diskusi biasanya. Di antara ulama yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis yang asing, yang seakan-akan ini baru ada hadis ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah atau
silsilah al-hadis ad-dhaifah itu bagus sekali. Jadi hadis-hadis riwayat-riwayat yang mungkin hampir-hampir kita belum pernah mendengarnya itu ada oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka seakan-akan beliau mengeluarkan hadis itu dari rimbanya gitu kan. Masih tercampur semak belukar gitu kan ibaratnya kan, dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani menjadi mudah. Maka kalau ada orang zaman sekarang misalkan ada pernyataan anak-anak semester 1 jurusan hadis itu udah bisa mentahriz hadis. Itu pernyataan yang sangat tidak beradab. Dia menyamakan dirinya dengan Syekh Al-Albani. Ya. Dikiranya Syekh Al-Albani tinggal klik. Kalau sekarang tinggal klik muncul seperti itu. Ya. Enggak, Syekh Al-Albani benar-benar meneliti satu ya per kitab gitu. Bukan zaman sekarang, klik langsung muncul sahih rawinya ini. Ini gampang. Ya, itu mentahriz itu 30 hadis sehari juga mampu. Kalau modelnya seperti itu doang, tinggal diklik muncul semuanya. Ibnu Ma'in mengatakan siko, ini mengatakan soduk, ini kesimpulan ini. Itu gampang kalau sekarang. Dia sama Syekh Al-Albani, ya kitabnya masih tercecer, ya kan. Hadis-hadisnya juga belum ditertibkan. Maka ini adalah perendahan ya terhadap para ulama, tidak mengetahui kadar para ulama. Maka untuk masalah ya takhrij hadis, kemudian jalur-jalur hadis, Syekh Al-Albani rahimahullah taala memiliki kelebihan di dalam hal ini. Memiliki kelebihan dalam hal ini ya. Ya bukan berarti beliau maksum, ya tentu banyak kritikan juga yang ditulis untuk menjelaskan kekeliruan di kitab beliau tentu, karena beliau adalah manusia seperti itu. Tapi maksudnya adalah dalam rangka penghormatan kepada para ulama ya. Jadi tidak boleh merendahkan para ulama. Adapun kesalahannya yang diteliti secara ilmiah, perbedaan pandangannya, itu permasalahan yang lain. Yang mengkritik tidak mengharuskan merendahkan kan seperti itu. Yang dilarang yang merendahkan gitu, menyamakan Syekh Al-Albani dengan anak semester 1 jurusan hadis, ini kan ya suatu yang tidak beradab. Akhirnya Allah bongkar boroknya setelah itu. Ya. Ya karena dikatakan daging ulama itu beracun seperti itu. Maka para syekh mewanti-wanti jangan merendahkan kehormatan para ulama. Satu. Berbeda boleh, tapi merendahkan jangan. Seperti itu. Berbeda boleh, tapi merendahkan jangan. Makanya misalkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tentu itu kan banyak kritikan. Syekh Al-Albani ngomong A, ulama lain ngomong B. Itu kritikan secara ilmiah, tentu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena dengan adab itu. Yang musibah adalah seorang yang tidak dikenal sebagai ahli ilmu mengkritik Syekh Al-Albani ya tanpa insaf, tanpa keadilan. Tidak tegak di atas ilmu dan keadilan. Mengatakan beliau itu hanya seorang tukang jam. Ya apa hubungannya tukang jam dengan ahli hadis? Tadi tukang sendal, tukang emas itu ulama besar semua. Al-Imam As-Sa'ati, Al-Imam Ibnu Najjar, tukang kayu. Imam Ahmad juga sering sebagai kuli panggul. Jadi imam terbesar di zamannya. Ini dibawa-bawa. Tukang jam kenapa ngomong hadis? Nah, apa hubungannya tukang jam? Justru itu mulia. Beliau punya pekerjaan. Itu pun beliau memperbaiki jam itu kurang lebih 3 jam. Sisanya untuk meneliti hadis. Jadi bukan aib sebenarnya. Harusnya mengkritik itu sesuai dengan dikaitkan dengan pembahasan yang dikritiknya, bukan dengan pekerjaannya. Misalkan pernyataan tentang hadisnya itu yang dikritik. Kenapa pekerjaannya dibawa-bawa? Ya. Kuli panggul misalkan, nggak ada hubungannya. Ini kisah nyata. Seorang ahli hadis yang sekarang masyhurnya di mana ahli hadis? Di India atau di Pakistan. Kalau ahli hadis sekarang kan yang masyhur kan di India atau Pakistan, itu banyak sekali ahli hadisnya. Sanad-sanad itu yang paling tinggi di antaranya dari mereka, ulama yang ada di India maupun di Pakistan. Ahli hadis nih semuanya. Suatu ketika ada pelajar di Pakistan ini. Di Pakistan ingin belajar ilmu hadis pada salah seorang syekh yang terkenal, yang sanadnya tinggi, ingin mendapatkan ijazah riwayat. Kalau di Pakistan biasanya kendaraannya apa? Kereta. Ya, kendaraannya kereta.
Nah, sang pelajar ini membawa beban yang lumayan berat. Turun dari kereta. Turun dari kereta. Ada seorang yang menawarkan jasanya, ingin memanggulkan barangannya. Kan biasa itu. Jadi kita aja kan banyak ya yang menawarkan jasa untuk dibawakan barangnya. Ini di India. Seorang menawarkan jasanya. Mau saya bawakan barangnya. Ini mau kemana? Saya mau ke Darul Hadis. Seperti itu. Ya saya bawakan sini. Bawakan. Ya kan? Dikasih upah sekian. Kemudian pelajar ini yang baru datang masuk. Kemudian sampai pada jam diadakannya kajian atau pelajaran. Begitu kajian, laki-laki ini kaget. Ternyata yang manggulin barangku tadi ini, kuli panggulnya ternyata adalah syekhnya, ahli hadisnya. Luar biasa ini. Ini kisah nyata. Jadi tidak aib sebagai kuli panggul, tukang ngepel, tidak masalah. Yang penting dia belajar. Yang penting dia belajar. Jadi jangan mengaitkan ilmu dengan pekerjaan. Ini tidak ilmiah kalau seperti ini. Mengkritik harus melihat ya permasalahan yang dikritiknya, jangan mengaitkan dengan pekerjaan. Mengkritik kitabnya Sifat Salat Nabi Syekh Albani dengan pembahasan fikih, bukan dengan pembahasan Syekh Albani tukang jam. Ini nggak nyambung kritikannya seperti itu. Ya. Ya demikianlah ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ini kita belum bahas hadisnya. Ya karena bahas sakofah sedikit tentang ya dari ya kisah-kisah yang saya bawakan, semoga ada hikmahnya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan di dalam penelitian terhadap kitab-kitab. Kemudian adab kepada para ulama itu harus dikedepankan. Maka yang perlu ditekankan adalah boleh kita berbeda, ya. Tentu dalam perkara yang memang ijtihadiyah. Boleh kita berbeda, tetapi kedepankan adab, kedepankan insaf, keadilan, ya. Jangan karena berbeda kita rendahkan kehormatan para ulama. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Makanya kadar ya kemuliaan seseorang itu sesuai dengan kadar bagaimana dia memuliakan orang lain, seperti itu. Tidak akan mulia seseorang kecuali dia memuliakan orang lain. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dari para ulama kecuali dengan memuliakan para ulama, seperti ini. Ya karena sekarang tersebar di mana-mana ya begitu banyak ya kehormatan para ulama yang dirobek-robek. Kalau menghibah, merendahkan kehormatan orang awam saja yang tidak punya jasa ibaratnya buat Islam itu haram, apalagi menghibah atau merendahkan kehormatan para ulama yang jelas jasanya sangat besar bagi Islam. Ya tentu lebih haram lagi. Ya. Tentu lebih haram lagi. Ya satu kisah lagi, ada seorang ulama. Dia ada di atas. Ya, jendelanya terbuka. Di bawahnya ada dua orang yang menghibah. Seperti itu. Ya, di bawahnya ada orang yang menghibah ulama tersebut kan seperti itu. Ya. Kemudian menghibah itu kan sama dengan apa? Sama aja dengan makan bangkai kan seperti itu. Ya. Kemudian ketika sedang menghibah, maka dari atas ulama tersebut mengencingi dua orang tersebut. Kemudian dia marah. Kenapa kamu mengencingi kami? Ya karena kotoran yang boleh dimakan itu kan tidak najis. Saya kan dimakan tadi. Maksudnya saya lagi dihibah seperti itu kan. Kotoran yang tidak dimakan kan kencingnya suci kan seperti itu. Nah, karena kalian tadi berdua menghibah saya. Jadi sama saya dengan memakan dagingnya kan seperti itu. Daging yang boleh dimakan, kencingnya suci. Ya ngapain kalian ribut dengan kencing saya kan seperti itu. Ini. Hah? Kenapa? Iya, dikasih bonus kencing kan, kencingnya suci. Karena dimakan dagingnya kan situ dihibah. Ya, yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.